Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Fauziatul Latifah, NIM 931208019. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang telaah atas Undang-Undang Advokat. Yang pertama, latar belakang Undang-Undang Advokat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggal 5 April 2003, Lembaran Negara Nomor 49, Pengaturan tentang Dunia Pengacaraan, Penasihat Hukum dan Advokat masih didasarkan pada beragam ketentuan, baik yang terdapat dalam produk hukum zaman kolonial sampai saat kemerdekaan, mengenai susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili yang lazim disebut dengan RUU. RUU merupakan peranata hukum pertama yang mengatur tentang lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RUU sebenarnya diperuntukkan bagi warga Belanda yang merupakan sarjana hukum, lulusan universitas di Belanda, atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Salah satu penyebabnya, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan konstitualitas Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terkait kewenangan pengadilan tinggi lewat putusan nomor 112 PUU 2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan sumpah advokat di pengadilan tinggi tanpa melihat asal organisasi advokatnya, baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PERADI maupun Kongres Advokat Indonesia atau disingkat dengan KAI. Yang kedua, syarat diangkat menjadi seorang advokat. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Hak dan kewajiban advokat diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, advokat bebas dalam melaksanakan atau menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Nah, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikan baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,
keturunan, ras, latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesional kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, tidak termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat menjadi yang keempat yaitu kode etik advokat. Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia disebutkan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Hal di atas disebutkan jelas bahwa advokat tidak hanya dibebankan kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya. Profesi sebagai advokat sejajar dengan instansi penegakan hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Advokat sebagai suatu profesi diharuskan saling menghargai satu sama lain, baik antara teman sejawat maupun dengan para penegak hukum lainnya. Persyaratan dan ruang lingkup profesi advokat. Sebagai profesi yang mulia ada 8 syarat yang harus dipenuhi profesi advokat, yaitu yang pertama, harus ada ilmu hukum yang diperoleh di dalamnya. Yang kedua, harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas. Yang ketiga, harus mengabdi kepada kepentingan umum. Yang keempat, harus ada hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Yang kelima, harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Yang keenam, harus ada hak tidak boleh dituntut terhadap penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh dalam pembelaan. Yang ketujuh, harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu dewan kehormatan. Yang kedelapan, boleh menerima honorium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jeripaya pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu harus ditolong cuma-cuma dengan usaha yang sama. Nah, ruang lingkup pekerjaan advokasi yang berkaitan dengan pengadilan disebutkan pekerjaan litigasi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa peran yuridis advokat baik di bidang litigasi maupun non-litigasi. Yang pertama, memberikan pelayanan hukum. Yang kedua, memberikan nasihat hukum. Yang ketiga, memberikan pendapat hukum, mempersiapkan dan menyusun kontrak, memberikan konsultan hukum, dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan sarjana syariah untuk menjadi advokat. Yang pertama, peluang sarjana syariah. Perjuangan memasukkan klausul kebolehan sarjana syariah memasuki profesi yang berjulukan officia mobile. Suatu perjuangan yang memiliki sejarah panjang yang penuh hambatan secara de jure. Lulusan fakultas syariah sudah dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Bahkan dapat diangkat sebagai hakim agung yang dapat mengadili perkara-perkara kasasi dari pengadilan di luar pengadilan agama. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah diberikan kesempatan yang sama
dengan lulusan Fakultas Hukum. Selanjutnya, tantangan sarjana syariah. Nah, tantangan sarjana syariah ini ada dua, yaitu berasal dari faktor internal dan berasal dari faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu kewajiban melaksanakan sumpah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat. Yang kedua, masih adanya anggapan sebagai masyarakat bahwa dunia advokat penuh dengan retorika palsu, membela yang salah, dan membenarkan yang seharusnya dianggap bertentangan dengan hati nurani. Faktor eksternal yang pertama yaitu dikarenakan kurikulum yang diajarkan Fakultas Syariah masih sangat jauh dari kurikulum yang diajarkan di Fakultas Hukum. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara Fakultas Syariah dengan kantor-kantor advokat yang menyediakan tempat pemagangan untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah. Yang ketiga, dari segi finansial. Yang keempat, mindset masyarakat yang menganggap satu-satunya profesi yang dapat menjamin masa depan hanya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.